ついてないでしょ。Dan pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan mengalahkan Belanda dalam hitungan hari. Mereka tidak datang dengan senjata saja, tapi mereka datang dengan harapan dan janji. Mereka berkata, "Kami saudara tua, kami tidak menjajah." Raut warga Indonesia penuh harapan, menyambut senyum dan doa. Jepang dipuji dan disambut, tapi tidak butuh waktu lama, sifat Jepang mulai terlihat. Janji berubah menjadi perintah, sapaan ramah dan sopan warga Indonesia berubah menjadi teriakan dan tangisan. Saudara tua berubah menjadi penjajah. Dan saat itu banyak pemuda menghilang dari desa. Ternyata Jepanglah akar dari semuanya. Jepang membujuk banyak pemuda Indonesia, dan banyak pemuda Indonesia terbuai oleh janji manis Jepang kepada warga Indonesia. Jika mereka menolak, mereka akan dipaksa ikut dengan cara ditodong senjata. Mereka dibawa dan bekerja tanpa alat berat, tanpa makanan yang cukup, tidak pernah dibayar, dan menggunakan tangan kosong. Siang mereka bekerja, malam pun tetap bekerja. Panas dan hujan menjadi saksi. Sampai-sampai pada saat itu, banyak yang jatuh pingsan, dan banyak orang jatuh sakit, demam tinggi dan malaria, dan tidak ada penanganan dari Jepang. Waktu istirahat sangat singkat, tempat tidur seadanya, beralaskan tanah dan lantai kayu. Cuaca ekstrim, nyamuk dan kelaparan menjadi penyebab mereka terkena demam, malaria, dan infeksi luka. Tubuh yang lemah dipaksa untuk terus bekerja. Yang pingsan dibiarkan, yang meninggal dikubur dalam satu lubang, tanpa rasa hormat, tanpa nisan, tanpa identitas, tanpa doa. Yang masih hidup gak bakalan tahu apakah mereka akan selamat, tidak tahu apakah mereka akan kembali. Di balik kerja paksa, Jepang juga membangun citra di Asia termasuk Indonesia. Citra sebagai pelindung Asia dan cahaya Asia. Radio seluruh Indonesia menyiarkan lagu nasional, dan banyak poster-poster Indonesia Raya terpasang di mana-mana. Banyak sekolah memberitahu Jepanglah penyelamat Indonesia. Dan banyak lagu tercipta. Yang paling populer adalah Mars Romusa dan propagandanya. Mereka menggunakan propaganda sebagai alat. Dengan propaganda tersebut, Jepang berhasil membuat warga Indonesia tenang, dan mereka mudah untuk mengendalikan Indonesia. Tahun 1945, Perang Dunia berakhir. Jepang menyerah kepada sekutu karena jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan tahun 1945, Perang Dunia berakhir. Tapi tak semua orang kembali. Banyak Romus yang tak pernah terlihat lagi. Jasad mereka hilang, nama mereka juga hilang. Kita mungkin tidak mengenal wajah-wajah mereka. Mungkin kita tidak mengenal nama mereka. Tapi kemerdekaan ini hanya diperjuangkan. Mereka juga lahir dari keringat, air mata, dan nyawa. Nyawa yang dikorbankan dalam diam. Mereka para Romusa, bukan hanya angka dalam catatan sejarah. Mereka manusia harapan ibu yang tak pernah kembali.